Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah kita bersolawat dulu. Allahumma salli wa sallim ala wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil anqahar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa idhali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amril dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para ya ustaz dan ustazah yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah, syukurillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam mengkaji tafsir Al-Quran, di mana Senin pertama adalah tafsir, Senin kedua hadis, Senin ketiga tauhid, Senin keempat fikih insyaallah. Alhamdulillah Ustaz Indra bisa hadir, mudah-mudahan ya istiqomah ya sesuai dengan masjid yang beliau pimpin, Masjid Al-Istiqomah. Karena ada ungkapan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah surat Fatihah ini ilmu yang kita kaji, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhir, penuh berkah dari Allah. Yang kurang sehat Allah angkat segala penyakit, meninggal dunia dengan ahlil khair, yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang ada kesulitan Allah angkat kesulitannya, yang sedang belajar putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita dan jamaah kita sukses belajar, yang sedang berjuang jalan Allah sesuai untuk pondok pesantren Darus Shalihin, mudah-mudahan perjuangannya baik itu gedung tahfiznya maupun dalam tanahnya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Semua yang berinfak, berjariah, berwakaf mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah, rezekinya dimudahkan lagi oleh Allah. Dan COVID-19 atau COVID yang lainnya termasuk Omikron ini mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang tafsir halaman 43 pada lafaz halaman 43 ayatnya walaqad ja'akum Musa. Baik, karena di awal ayat kita sunnah membaca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Ay bil hujajil bahirati, bil hujajil bahirati, summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ay abadtumul ijla min ba'di zahabihi ila turi wa antum zalimuna fi hadas sani'i. Faidatun qala al-Hasanul Basriyu, qala al-Hasanul Basriyu innama sumiya Jibrilu ruhal kudusi li'annal kudusa huwa Allahu wa ruhuhu Jibrilu fal idafatu litashrifi. Qala ar-Raziyu wa mimma yadullu ala anna ruhal kudusi Jibrilu qauluhu ta'ala fi surati Nahli kul nazzalahu ruhul kudusi mir rabbika bil haqqi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bu Ais. Bismillahirrahmanirrahim, kita terjemahkan. Walaqad ja'akum Musa, dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa bil bayyinati, dengan di mana? Diulangi ya. Walaqad ja'akum, dan sungguh telah datang kepada kalian Musa, Nabi Musa. Kitab tafsirnya udah punya? Belum? Mau punya? Ini tafsirnya ini. Ya, belum punya juga. Dua.
Ya, halaman 43 di tengah-tengah ada walaqad ja'akum Musa, ya tafsirnya. Jadi ulangi, walaqad ja'akum Musa, dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti. Artinya udah. Artinya bil hujaji, dengan argumen-argumen. Ya, jamak dari hujjatun, hujaj. Ya. Bil hujaji, dengan argumen-argumen. Al-bahirati, yang mengagumkan. Yang mengagumkan. Tsumma takhadtumul ijla. Kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Kalian menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Sebagai sembahan. Mim ba'dihi, setelahnya. Wa antum zalimuna, dan kalian orang-orang yang zalim. Wa antum, dan kalian zalimun, orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Ya. Artinya abadtumul ijla, kalian telah menyembah anak sapi. Abadtumul ijla. Abadtum. Artinya abadtumul ijla, kalian telah menyembah anak sapi. Mimba di zahabihi, setelah kepergiannya Nabi Musa. Zahabihi, setelah perginya Nabi Musa ila Turi, ke Gunung Tursina. Ya, ila Turi, ke Gunung Tursina. Tursina. Wa antum zalimuna, dan kalian orang-orang yang zalim. Fi hadas sani'i, dalam perbuatan ini. Sani'i, ya, dalam perbuatan ini. Faidatun, sebuah faedah. Qala al-Hasanul Basriyu, telah berkata Imam Hasan Basri. Hasan Basri. Innama sumiya Jibrilu ruhal kudusi. Sungguh hanyalah sebabnya malaikat Jibril dinamai dengan Ruhul Kudus.
sungguh hanyalah sebabnya malaikat Jibril dinamai dengan Ruhul Kudus li'annal kudusa, karena sesungguhnya kudus itu kudusa, bukan kudis, kudus. Li'annal kudusa, karena sesungguhnya makna kudus, sesungguhnya kudus itu huwallahu, dia itu adalah Allah. Li'annal kudusa, karena sesungguhnya kudus itu huwa, dia itu Allahu, adalah Allah. Waruhuhu, dan adapun rohnya, waruhuhu ada dua, ha dengan ha, waruhuhu, dan adapun rohnya Jibrilu adalah malaikat Jibril, dan adapun rohnya Jibrilu adalah malaikat Jibril. Fal idofatu, maka adapun idofat, fal idofatu, maka adapun idofat, nanti dijelaskan apa pengertian idofat. Li tashrifi, untuk menunjukkan kemuliaan. Li tashrifi, lit tashrifi, lam samsia, untuk menunjukkan ya kemuliaan atau untuk memuliakan. Li tashrifi, untuk memuliakan. Jadi idofat ini ada istilah dalam ilmu nahwu ya. Nanti kita uraikan. Pokoknya sekarang terjemahkan, maka adapun idofat li tashrifi, untuk memuliakan. Qala Ar-Raziyu, telah berkata Imam Ar-Razi, wa mimma yadullu. Udah Bu? Wa mimma yadullu, dan di antara hal yang menunjukkan, dan di antara hal yang menunjukkan ala anna ruhal kudusi, atas bahwasanya Ruhul Kudus itu ya, bahwasanya Ruhul Kudus itu Jibrilu, malaikat Jibril, Jibrilu, malaikat Jibril. Qauluhu ta'ala, ialah firman-Nya Allah Ta'ala, qauluhu ta'ala, ialah firman-Nya Allah Ta'ala, fi suratin Nahli, dalam surah An-Nahl. Fi suratin Nahli, dalam surah An-Nahl. Nahli, surah Nahl, dalam surah An-Nahl. Kul nazzalahu ruhul kudusi mir rabbika bil haqq. Nazzalahu ruhul kudusi mir rabbika bil haqqi. Haqqi.
Artinya kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazzalahu, telah menurunkan kepadanya, dalam kurung Al-Qur'an, nazzalahu, telah menurunkan kepadanya, nyah di sini dalam kurung Al-Qur'an, Ruhul Kudusi, Ruhul Kudus dalam kurung malaikat Jibril. Mir Rabbika, dari Tuhanmu. Bil haqqi, dengan benar. Bil haqqi, dengan benar. Sudah semua? Ya, pegel Bu? Ya, alhamdulillah beres sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Bapak Ustaz Indra yang saya hormati, yang kan baru bergabung nih. 2 kali ya. 3 kali, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus kita istilahnya rajin dan kita muzakarah untuk supaya tambah-tambah ya ilmu kita yang ada ini. Insya Allah. Karena dengan ngaji inilah ilmu-ilmu kita akan bertambah. Ketika kita ngaji khususnya tafsir ini, juga kitab-kitab yang kita kaji di sini, ya minimal ada 3 hal yang positif yang bisa kita raih. Pertama, selain ada silaturahim di antara kita umat Islam, ya juga akan menambah istilahnya kosakata atau mufrodat, vocabulary. Setiap ngaji minimal 3 kata yang tadinya belum bisa, insya Allah dengan ngaji ini akan jadi bisa. Jadi tahu, oh artinya ini seperti ini. Jadi menambah mufrodat ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit demi sedikit. Dalam bahasa Arab ada patah, kotrotan-kotrotan, pasorot sailan. Setetes demi setetes lama-lama menjadi air bah ya. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan, ada mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Jadi walaupun 3 kata, tapi kalau terus ngajinya ribuan kali, insya Allah akan beribu-ribu lafaz bahasa Arab kita kuasai. Kemudian yang ketiganya tentunya kita bisa tadabbur Al-Quran. Dengan kita ngaji tafsir ini, hakikatnya kita menghayati, memahami isi kandungan Al-Quran yang sangat penting. Ayat-ayatnya saya kira dalam kajian yang lalu sudah disampaikan, minimal 3 ayat yang ada perintah supaya kita wajib umat Islam mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Bahkan di surah Muhammad ayat 24 itu dinyatakan afala yatadabbarunal Qur'an wa afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa umat Islam tidak mau mentadaburi, menghayati, merenungi isi kandungan Al-Qur'an? Apakah hatinya sudah terkunci? Ya, ini teguran dari Allah yang sangat tentunya tegas sekali dan nadanya murka sekali kepada umat Islam yang tidak ada gairah untuk mengkaji, menghayati isi kandungan Al-Quran. Maka dengan kita hadir ke tempat yang mulia ini, mengaji tafsir, pada hakikatnya kita sedang memenuhi perintah Allah dalam rangka mentadaburi, menghayati, memahami isi kandungan Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan hati kita tidak terkunci dari rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang keempatnya, ya nanti di akhir pertemuan ini kita sisakan untuk tanya jawab, untuk diskusi keagamaan, baik yang ada di dalam tafsir ini yang kurang paham bisa ditanyakan, maupun masalah-masalah keagamaan yang mungkin di luar ada hal-hal yang mengganjal atau kurang jelas, atau ingin
pandangan saya sendiri sebagai ketua Majelis Ulama Kota Depok bagaimana terhadap masalah yang ada di luar, itu bisa kita diskusikan sampai insyaallah jam 2 kita akan selesai. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu manfaat atau hikmah yang bisa kita raih ketika hadir ke pengajian. Selain insyaallah langkah-langkah kita yang positif dari mulai rumah sampai ke sini, itu juga dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada siang hari ini membahas atau menafsirkan, membaca tafsirnya surah Al-Baqarah ayat 92, yakni walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Artinya sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa dengan membawa bayinat, itu artinya bukti-bukti, aibil hujajil bahiroti, dengan argumen-argumen yang mengagumkan. Artinya ketika Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaum Bani Israel itu, beliau disertai dengan mukjizat-mukjizat, ya. Di antaranya yang paling terkenal adalah mukjizat ya, ular yang bisa hidup dari tongkat yang dilemparkannya. Ini luar biasa, yang seharusnya umatnya itu pada beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun anehnya bahwa summa tahatumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun, ay abatumul ijla min ba'di zahab bihi ila tur. Justru kalian malah menyembah anak sapi setelah Nabi Musa berangkat pergi ke Gunung Tursina. Ya, selama 40 hari 40 malam di Gunung Tursina, justru umatnya malah menyembah anak sapi yang dibuat oleh Musa As-Samiri. Wa antum zalimun fi hadasani. Jelas kalian berarti telah berbuat zalim dalam perbuatan ini, dalam kelakuan ini. Harusnya Allah Subhanahu wa taala yang disembah, yang diibadahi, malah anak sapi lah yang disembah-sembah oleh kaum Bani Israel. Ini jadi pada musyrik. Nauzubillah min dzalik. Rupanya yang menyembah sapi ini sampai sekarang ya dari kalangan agama Hindu, ya, itu sangat hormat sama sapi, baik di India maupun di Bali. Ketika saya dulu ada undangan ke Bali, ada di Denpasar itu diminta ya ceramah. Ketika kita mau ceramah, ada panitia bisik-bisik, Pak Kiai katanya ceramah di sini harus hati-hati, jangan disinggung-singgung lah masalah ya sapi atau sembahan sapi. Jadi ya sensitif sekali orang sini, ya. Jadi rupanya seperti demikian keadaannya. Ini dari zaman dulu sudah ada persembahan anak sapi ini oleh kaum Bani Israel. Kemudian kita lanjutkan, ada sebuah faidah. Faidah itu sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, ya, untuk diketahui sebagai tambahan ilmu bagi kita semua. Seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Hasan Basri. Bedanya tabi'in dengan sahabat, Ibu sudah bisa membedakan? Jangan sahabat. Kan ada istilah sahabat Nabi, ada pengertiannya. Ya. Kalau tabi'in nggak sempat ketemu Rasulullah, tapi ketemu dengan sahabat. Nah, Imam Hasan Basri ini yang wafatnya 110 Hijriah, bisa dibayangkan, ya, udah lama sekali meninggalkan kita. Beliau wafat 110 Hijriah. Sekarang sudah 1443. Udah lebih dari 1300 tahun yang lalu beliau wafat, karena wafatnya 110 Hijriah di Basrah atau di Irak. Nah, Imam Hasan Basri ini seorang ulama besar, bahkan cenderung ke
ulama ya sufi, dan ketika menerangkan surga itu ya ibarat sepertinya surga itu ada di hadapannya, dan sebaliknya ketika menerangkan neraka seolah-olah neraka itu ada di hadapan beliau yang sangat tentunya ya orator, sangat hebat sekali sehingga memukau kepada pendengar. Jadi kalau cerita neraka sudah pada nangis karena pembawaannya luar biasa. Ini namanya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri mengatakan sebabnya malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Kudus, ya, roh yang suci. Kenapa? Karena Kudus itu sendiri adalah Allah. Kudus itu artinya Al-Kudus kan yang maha suci itu Allah. Ruhnya yang dimaksud dengan ruh itu malaikat Jibril. Maka idopat di sini litasyrif untuk menunjukkan mulia atau kemuliaan. Ruh malaikat Jibril diidopatkan, idopat itu artinya disandarkan Ruhul Kudus, kudusnya Allah. Berarti Jibril Allah, ini menunjukkan begitu mulianya malaikat Jibril karena disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan begitu mulianya malaikat ini. Seperti sebagai contoh yang lain, misalnya kita mendengar ada Baitullah. Baitullah itu artinya letterlocknya adalah rumah Allah. Yang ada di mana? Di Mekah, bukan di Madinah ya, apalagi di Rawadenok nggak ada. Ini Baitullah ada di Mekah Al-Mukarramah. Letterlocknya kan rumah Allah. Ini menunjukkan bahwa litasyrif idofatnya untuk memuliakan. Baitullah ya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi disebutnya idofat litasyrif. Ruhul Kudus maksudnya malaikat Jibril yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama ahli tafsir namanya Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, mengarang kitab tafsir yang cukup besar ya. Kebetulan ketika saya nulis disertasi untuk meraih gelar doktor bidang tafsir hadis itu ya, judulnya kan upaya klarifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang terkesan kontradiktif, kajian terhadap tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi. Jadi tidak kurang 16 jilid tebalnya, nama tafsirnya Mafatihul Ghaib. Tapi tafsir ini terkenal dengan 3 nama ya. 3 nama itu, yang pertama nama aslinya Mafatihul Ghaib, kunci untuk menguak rahasia Al-Qur'an. Tapi terkenal juga dengan tafsir Al-Kabir. Bahkan di dalam tafsir yang saya miliki disebut juga tafsir Al-Kabir, yakni tafsir besar karena sampai 16 jilid tebal. Namun yang ketiga terkenal juga dengan tafsir Ar-Razi ya, tafsir Ar-Razi. Kenapa? Karena pengarangnya namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, Ar-Razi ini seorang ulama ahli tafsir, bahkan beliau juga seorang dokter, seorang ahli filsafat. Beliau mengatakan bahwa di antara yang menunjukkan bahwa Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl. Di mana dalam surah An-Nahl dikatakan di sini kul nazzalahu Ruhul Kudus mir rabbika bil haq. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menurunkan kepada Al-Qur'an ini Ruhul Kudus dari Tuhanmu dengan benar. Berarti dalam ayat ini Ruhul Kudus ditujukan adalah, maksudnya adalah malaikat Jibril. Kata Imam Ar-Razi, ini sebagai dalil bahwa Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Karena penyampai wahyu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disepakati oleh ulama bukan malaikat Mikail, bukan malaikat Israfil, tapi malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril ini Ruhul Kudus, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Itu dalil yang menunjukkan bahwa Ruhul Kudus malaikat Jibril terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nahl. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan nanti
Qala Allah Ta'ala wa id akhadna mitsaqakum. Insyaallah ketemu lagi tafsir ini di bulan Maret di Senin yang pertama. Insyaallah. Karena Senin yang kedua insyaallah kita kajian hadis. Senin yang ketiga kajian tauhid. Senin yang keempat insyaallah ya kajian fikih. Hadirin hadirat yang terhormat, selanjutnya setelah kita kaji tafsir Al-Quran tadi, ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk kita gunakan tanya jawab agama. Apakah dari kitab tafsir uraiannya ada yang kurang jelas, atau ada hal-hal yang lain masalah keagamaan di luar tafsir. Silahkan untuk ditanyakan aja, nggak usah sungkan-sungkan. Insya Allah kalau saya bisa menjawabnya langsung akan diberikan jawaban. Pak Ustadz Saifuddin dulu, silakan ditanyakan. Kita sering lihat pada sholat atau berdoa, imam itu ketika baca doa tolak bala, dia kadang-kadang tangannya lalu begini. Itu ada dalilnya atau enggak seperti itu? Ya. Kita catat dulu ketika tolak bala ya. Tangan baik. Yang kedua, Ibu Ustazah Hasanah dulu. Oi, Ustaz Ustaz Indra dulu ya. Silahkan Pak Ustaz Indra. Injil. Ijil. Ya, bagaimana? Itu buatan Samiri. Ya. Pertanyaannya? Samiri ini boleh diceritakan lebih jelas beliau siapa gitu, kalau bisa. Kabarnya beliau mengambil sesuatu dari Atari Rasul. Baik, jadi minta dijelaskan siapa Samiri itu. Ya, bukan Sarmili ya. Bukan Sarmili tapi Samiri. Baik, Ibu Ustazah Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ibu dikasih anak, dan ibunya, ayahnya entah kemana. Terus dikasih seseorang, dikasih si ibu yang nyala sekarang ini, ayahnya juga yang nyala sekarang. Ada seorang ibu dikasih anak orang lain lah. Iya, orang, tapi kata ibunya Ibu ini punya suami. ya, Si ibu ini punya suami. punya, tapi ayahnya kemana? Ayah si anak nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Terus dikasih seorang ibu lagi, ibu ini belum lama ayahnya meninggal. Ayah si ibu atau ayah si anak? Yang nyara sekarang suami jadi suaminya ibu yang Berarti anak, berarti bapak angkat meninggal. itu gimana kedudukannya? Kita setiap Muharram kalau kita nggak berikan, dia sepertinya agak gimana gitu. Maksudnya nggak diberikan apa? Nggak diberikan santunan kan kalau Kepada si anak ini. Kalau 10 Muharram kan kita suka memberikan santunan. Ya. Masih anaknya masih kecil. Iya, masih 2 tahun. Ya, inti pertanyaannya Dia
Apakah ketika 10 Muharram si anak ini perlu dikasih atau nggak usah? Iya dikasih apa enggak gitu. Oh, iya. Bapak angkatnya meninggal. Ya Allah, ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Udah nggak ada lagi pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Bapak Ustadz Saifuddin yang saya muliakan, saya hormati. Jadi beliau ini menanyakan dasar atau dalil ketika berdoa yang kita tidak menyukai, katakanlah tolak bala istilahnya, itu tangan itu dibalik. Jadi begini. Nah ini apakah ada dalilnya atau ada dasarnya? Tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jelas itu ada dalilnya bahwa ketika kita memohon, ya, idza sa'altumullah, ketika kalian memohon kepada Allah, maka sunnah Rasul yang dicontohkan dan diperintah oleh Rasulullah itu bibutuni, ya, bibutuni kafikum, yakni dengan bagian dalam telapak tangan kalian ketika kita memohon. Artinya minta sesuatu kepada Allah. Ini ketika doa, butun itu artinya batin, ya, yakni dalam, bagian dalam. Tapi ketika kalian ingin supaya menghindarkan, ya, sesuatu, menjauhkan sesuatu dari kita, adalah misalnya seperti musibah, itu bizuhuri akufikum. Jadi hendaknya kalian yang diangkat itu adalah zuhur, itu dhahrun, punggung telapak, ya, telapak tangan kalian. Jadi ketika memohon bibutuni akufikum ini dengan bagian dalam dari telapak tangan, tapi ketika mohon supaya dihindari, dijauhkan, bizuhuri akufikum, dengan bagian punggung, ya. Ya, termasuk saya juga suka melakukan ketika misalnya dalam doa kunut subuh pun, ketika ada ucapan waqina syarra ma qadait, ya, waqina syarra ma qadait, ya Allah jagalah kami dari buruknya apa yang kau putuskan. Nah itu kan kita menghendaki supaya jangan sampai buruk yang kau putuskan itu, kina itu kan kalau sendirian kini, ya, waqini syarra ma qadait kalau untuk sendiri. Tapi ketika kita jadi imam berarti waqina, domir nahnu, waqina syarra ma qadait, ya Allah jagalah kami dari buruknya apa yang engkau putuskan, ya. Misalnya ada musibah itu, nah kami jaga, ya Allah jangan sampai terjadi, jangan sampai menimpa kepada kami. Itu yang tadinya ketika Allah madini biman hadait, kan itu mohon, ya Allah berikanlah kami petunjuk sesuai dengan apa yang kau telah berikan kepada orang yang telah berikan engkau petunjuk, dan seterusnya. Tapi ketika pas waqina atau waqini syarra ma qadait, nah kita sunahnya dibalik, yang tadinya begini menjadi begini, untuk menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan apa yang, ya, yang bala atau musibah itu. Itu ada dasarnya, ada hadisnya. Untuk lebih jelasnya, barangkali Pak Ustadz Saifuddin ingin tahu bagaimana teks hadisnya, riwayatnya di kitab apa adanya, itu bisa dibuka, dilihat buku saya yang judulnya Tuntunan Sholat Istisqa, berikut contoh khutbahnya dan doanya. Pak Ustadz Saifuddin udah punya belum? Udah. Ya. Nah, di dalam istisqa itu kan kita disunatkan untuk berdoa. Kena doa, ya, kalau minta hujan, ya, ketika minta. Tapi kalau misalnya kita ingin supaya jangan sampai
istilahnya apa ya, enggak hujan-hujan itu kemarau, jauhkan dari segala bencana, itu dibalik tangannya itu jangan begini tapi harus iya. Itu dalilnya secara jelas dengan sumber-sumber rujukannya bisa dilihat di buku yang judulnya Tuntunan Sholat Istisqa ya, minta hujan. Ada contoh doa dan khutbah. Kemudian yang kedua mengenai masalah kaitan dengan masalah ijl ini, yakni anak sapi. Ya, di dalam surah Toha di situ dijelaskan bahwa yang membuat anak sapi itu sehingga menjadi sesat orang itu adalah Musa Samiri namanya ya, As-Samiri. Musa Samiri ini adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam, juga dengan Nabi Harun alaihissalam. Siapa? Lewat nih, ada hiburannya. Ya. Ya. Jadi Musa Samiri ini karena bukan nabi, bukan rasul, bahkan enggak seperti Fir'aun juga ya yang banyak disebut-sebut di dalam ya Al-Qur'an kisah-kisahnya. Ini hanya ya sepintas aja sehingga tidak begitu banyak kita ketahui secara lengkap tentang istilahnya riwayat hidupnya dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas dia seorang yang terkenal sejaman dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, dan dia punya keahlian di bidang teknologi sehingga membuat semacam patung-patung berupa anak sapi, di mana anak sapi ini rupanya kemasukan setan sehingga bisa berbicara sembahlah aku, sehingga banyak yang terkecoh masyarakatnya ketika itu menyembah kepada anak sapi tersebut. Kebetulan waktu itu pas Nabi Musa diminta oleh Allah supaya ke Gunung Tursina ya, untuk istilahnya mendapatkan nanti berupa ya wahyu-wahyu dari Allah. Nah, ini dijadikan kesempatan oleh Musa Samiri untuk membuat anak sapi tadi dari emas, dan akhirnya bersuara di antara kata-katanya bahwa sebenarnya yang dicari-cari oleh Nabi Musa ini adalah aku sendiri sebagai Tuhan kalian. Nah, ini sehingga setan luar biasa menggodanya ketika itu, banyak yang terkecoh lah dengan penyembahan kepada anak sapi ini. Pembuatnya yaitu Musa Samiri, yang tentunya ini sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenai masalah tadi ibu ya yang dititipi seorang anak, kemudian ya suami si ibu yang mungkin tadinya mengurus anak ini meninggal, kemudian tiba 10 Muharram, bagaimana, disantuni atau tidak? Ya jelas kalau misalnya si anak ini perlu ya bantuan karena mungkin sangat banyak yang diperlukan, nah tolong ketika tanggal 10 Muharram ya harus data untuk dikasih santunan. Supaya apa? Supaya si anak ini menjadi ya gembira ya, karena orang tuanya kan sudah nggak ada. Jadi ya artinya disisihkan berapa sesuai dengan tentunya kemampuan panitia, tapi si anak kan masih kecil kasih, sehingga menjadi senang, menjadi gembira. Ini juga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ikut kepada hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah,
Aku dengan orang yang mengurus, memperhatikan anak yatim, seperti dua ini di surga, dalam arti begitu dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak dan Ibu yang terhormat, karena sudah jam 2, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari segala musibah-musibah. Kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.